Hari ini sidang terdakwa Mario Dandi dan Shane Lucas sudah masuk dalam tahap pembuktian, yakni mendengarkan keterangan saksi. Salah satunya dari ayah David, yaitu Yonatan Latumahina. Nah, kita akan membahasnya bersama dengan pakar hukum pidana Profesor Ibnu Nugroho. Selamat sore, Prof. Ibnu. Ya. Baik, Prof. Ibnu, ini tadi ayah David yaitu Yonatan Latumahina bersaksi terkait dengan kronologi penganiayaan hingga kondisi anaknya saat ini begitu ya. Nah, Anda melihat apakah kesaksian ini cukup memberatkan begitu ya bagi Mario Dandi dan Shane? Ya, dalam suatu persidangan pidana, kesaksian yang dihadirkan adalah kesaksian keluarga korban. Karena David itu sakit, maka diwakili adalah ayah korban. Dengan demikian, apa yang disampaikan keluarga ayah korban itu adalah melengkapi dari apa yang disampaikan oleh penuntut umum. Penuntut umum kan berpikir dari subjektif mewakili negara, subjektif mewakili korban, tapi objektif terhadap hukumnya. Kan itu, Mas. Oleh karena itu, apa yang disampaikan dalam surat dakwaan kemarin, yang kemudian hari ini diklarifikasi bagaimana kondisi korban, bagaimana kondisi keluarga korban, kan gitu loh. Sehingga bagian dari suatu kelengkapan, saksi yang mendengar, yang melihat, yang memahami dari kasus yang bersangkutan. Disinilah ya kalau dalam ilmu hukum adalah disebut saksi aksad, saksi yang dilakukan oleh penuntut umum. Dengan demikian, kesaksian ini mempunyai nilai strategis, melengkapi apa yang disampaikan di dalam penuntut umum, di dalam surat dakwaannya kemarin. Ya. Begitu, Mas. Tapi kalau Anda lihat ini bagaimana dengan kesaksian ayah David, yaitu Yonatan Latumahina yang mengutip informasi dari saksi lain seperti saat tadi ditanyakan majelis hakim soal obrolan di Polsek Pesanggerahan begitu. Ya. Apakah itu bisa masuk dalam pertimbangan majelis hakim nantinya? Begini, dalam menilai saksi, memang kalau dalam KUHP dulu adalah apa yang ia lihat, ia dengar, ia alami. Tapi perkembangan dalam putusan Mahkamah Konstitusi, kesaksian ini tidak hanya Pak ia dengar pun mempunyai kualifikasi pembuktian. Kan itu loh. Oleh karena itu, kesaksian yang disampaikan oleh ayah David ini nanti perlu juga didukung dengan bukti-bukti yang lain. Bagaimana visumnya, bagaimana catnya, bagaimana kekerasannya. Nah itu, karena suatu bukti akan bernilai ketika bukti itu berhubungan dengan bukti yang lain. Suatu bukti akan bernilai apabila bukti itu jelas, beyond reasonable doubt. Itu yang dikembangkan dalam ilmu hukum. Oleh karena itu kesaksian yang disampaikan oleh ayah David itu masih berkembang dengan bukti-bukti yang disampaikan oleh penuntut umum untuk mendukung surat dakwaan yang diajukan di dalam persidangan. Begitu, Mas. Pak Ibnu, tadi kalau kita lihat saat persidangan Mario Dandi kembali menyampaikan permintaan maaf begitu. Ini kalau masalah sudah yang kedua kalinya, yang pertama ketika di Polda pada saat itu, yang berikutnya tadi gitu ya. Nah, apakah ini juga bisa jadi pertimbangan hakim terkait iktikat baik terdakwa yang menyesali perbuatannya? Anda melihatnya seperti apa? Ya, sebagai manusia iktikat maaf harus, tapi nanti tergantung hakim. Karena dalam hal kasus ini adalah bukan delik aduan, tapi adalah delik umum, kan itu. Sehingga permintaan maaf ini bukan menghentikan suatu perkara, perkara tetap jalan. Pertimbangan majelis seperti apa? Nah, nanti bisa kita lihat gesturnya. Apakah maafnya itu betul-betul maaf tulus, ataukah hanya maaf seperti biasa? Akan dilihat dari detik-detik persidangan sampai pada pembelaan nantinya. Tidak hanya pada hari ini, Mas. Itulah yang saya kira nanti hakim akan menilai dari pernyataan maaf yang bersangkutan tadi. Ya. Prof, ini kita tahu juga bahwa pihak Mario Dandi dan Shane ini memutuskan untuk tidak mengajukan eksepsi dan langsung masuk pembuktian begitu ya, dengan harapan agar keduanya tidak mendapat hukuman berat. Karena menurut kuasa hukum Mario, penganiayaan terhadap David ini tidak direncanakan seperti itu. Tanggapan Anda terkait hal ini seperti apa? Iya, eksepsi di dalam ilmu hukum itu tidak ada kaitannya bukti. Eksepsi itu adalah kontrol. Kontrol terhadap surat dakwaan. Apakah surat dakwaan memenuhi syarat formal, identitas, syarat material, lokus dan tempus delictinya. Artinya, kalau memang surat dakwaan itu sudah memenuhi lokus dan delictnya, saya kira tidak ada celah. Nah, inilah saya
kira saya melihatnya penasihat hukum objektif, wah tidak ada celah sehingga masuk perkara. Jadi eksepsi atau tidak terpengaruh terhadap bukti yang disampaikan dalam suatu persidangan. Hanya mempercepat jalan suatu persidangan, tidak menjadikan eksepsi nanti pantangan lagi. Oleh karena itu dalam seperti ini ya kita apresiasi. Artinya apa? Kalau memang tidak ada celah, lanjut pada pembuktian. Begitu, Mas. Baik, Prof. Hipnu, terima kasih sudah bersedia berbincang bersama kami di Berita Satu Sore. Salam sehat dan selamat beraktivitas, Prof.